Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk menyelidiki firman Tuhan bersama-sama. Tuhan berkata, "Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal." Tuhan ingin iman kita fokus pada nilai dari hidup yang kekal, karena nilai dari hidup yang kekal sangat berharga. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan apa? Hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu, apakah yang kita memiliki? Bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudari, kita mungkin menganggap enteng kata hidup yang kekal karena kita sering mendengarnya. Akan tetapi, gelar apakah yang diberikan hanya kepada mereka yang memiliki hidup yang kekal? Mereka dapat disebut sebagai anak-anak Tuhan. Hidup yang kekal tidak diberikan kepada kita tanpa pengorbanan apapun. Mengapa Paskah itu penting bagi kita? Dan mengapa perjanjian baru sangat berharga bagi kita? Apakah yang terkait dengan ini? Ini terkait dengan hidup yang kekal dan keselamatan. Jika perintah Tuhan tidak terkait dengan keselamatan dan hidup yang kekal, perintah Tuhan tidak berharga. Sejak saat itu, perintah Tuhan kehilangan nilainya. Tetapi, semua ini terkait dengan keselamatan dan hidup yang kekal. Saudara-saudari, kita, sebagai orang-orang kudus yang beriman kepada Tuhan, tidak boleh melupakan nilai dari iman kita. Kita tidak boleh juga menyimpang dari nilai iman kita. Mari kita baca Galatia pasal 6 ayat 6. Dan baiklah dia, yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai apa? Menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kita dapat tahu bahwa Alkitab berisi semata-mata hidup yang kekal. Karena kita sering berbicara tentang hidup yang kekal. Kita tidak sepenuhnya memahami betapa besar dan luar biasanya berkat untuk hidup yang kekal. Namun, ketika kita kembali ke kerajaan sorga, kita akan menyadari betapa istimewanya berkat untuk menjadi anak Tuhan, yang mempunyai hidup yang kekal di kerajaan sorga. Jika menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi jika mencurahkan upaya untuk roh, dan menambahkan semangat, iman kita ke dalamnya, kita akan menuai hidup yang kekal. Mari kita baca Roma pasal 6 ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya apa? Ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Hasil dari semua kasih karunia Tuhan terkandung dalam janji hidup yang kekal. Saudara-saudari, pandangan iman kita haruslah ada pada keselamatan. Mari kita lanjutkan dengan kitab Roma pasal 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar.
Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya, sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk apa? Untuk hidup yang kekal, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Akhirnya, jalan yang paling berharga dalam kehidupan iman adalah jalan yang dituntunkan oleh Tuhan menuju hidup yang kekal. Bagi para ahli ilmu, hal yang paling berharga adalah ilmu pengetahuan. Bagi para prajurit, mungkin keberanian adalah paling berharga. Tetapi, bagi iman kita nilai yang terbesar adalah keselamatan dan hidup yang kekal. Untuk menuntun kita ke jalan ini, Tuhan memberikan gelar dan jabatan kepada banyak orang, dan memberikan kekuasaan dan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Saudara-saudari, bukankah pekerjaan dalam iman lalu menerima berkat Tuhan nanti di sorga adalah pekerjaan yang paling berharga? Saya harap kita semua akan mengikuti jalan yang dituntunkan oleh Bapa dan Ibu dengan sepenuh hati dan sukacita, sambil memikirkan apa yang bernilai lebih besar dalam hidup. Semoga menerima banyak anugerah melalui firman ini. Saya mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.